kalian selalu dalam keadaan sehat, agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Sebelum Ibu memulai materi pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita sama-sama mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi kita pada tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Nah, di sini kita akan memfokuskan membahas tentang hidup bersih dan sehat di sekolah dalam perspektif ajaran Trihita Karana. Sesuai dengan gambar yang kalian lihat di sini, gambar yang kalian lihat ini menunjukkan bagaimana cara hidup yang bersih dan sehat, tentunya sesuai dengan gambar. Yang pertama itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Sama dengan gambar yang ketiga, di situ juga ada tong sampah yang menghendaki kita selalu membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian dapat dikatakan sekolah akan aman, belajar pun pasti nyaman. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya tentang bagaimana menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan sehat ataupun berbagai macam vitamin. Hal terkecil yang mesti kita lakukan atau kita budayakan pada diri kita, yakni adalah sering mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, ataupun selesai melakukan aktivitas. Ada baiknya kita senantiasa membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan, karena tidak menutup kemungkinan apa yang kita pegang, benda yang ada di sekitar kita itu belum tentu bersih. Makanya harus membiasakan diri untuk mencuci tangan. Nah, langkah kedua yang mesti kita lakukan ini adalah memakai masker. Memakai masker merupakan salah satu bentuk cara kita untuk menjaga kebersihan agar kita sehat. Mungkin ada yang berpendapat, mengapa kita mesti memakai masker sementara pandemi COVID telah berlalu? Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa masker digunakan bukan hanya untuk menghindari pandemi yang telah melanda negara kita beberapa tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kita dianjurkan rajin menggunakan masker, atau setiap kali bepergian biasakanlah menggunakan masker, karena masker dapat melindungi indera penciuman kita untuk tidak menghirup udara kotor, yakni menghalangi debu-debu yang berterbangan yang dibawa oleh angin sehingga tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi fungsinya masker ini adalah menghalangi
kotoran semacam debu masuk ke dalam tubuh kita melalui indera penciuman kita. Di samping itu, masker juga bisa dikatakan dapat melindungi kita dari seseorang atau teman yang ada di dalam kelas ketika ada teman yang sedang sakit. Misalnya temannya lagi flu, batuk, dengan menggunakan masker meminimalkan kita untuk tidak tertular dengan penyakit yang sedang dialami atau diderita oleh teman kita. Nah, sementara cara yang ketiga ini adalah social distancing atau menjaga jarak. Mengapa harus menjaga jarak? Di sini kalian diminta untuk tetap menjaga jarak bukan karena adanya rasa saling membenci atau tidak menyayangi, melainkan menjaga jarak itu difokuskan untuk kesehatan diri kita pribadi. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika ada teman yang sedang sakit, kita bisa terhindar dari penularan penyakit tersebut. Nah, contoh kecil yang biasa dialami oleh teman kita ini biasanya demam, batuk, flu. Biasanya orang kalau flu sering bersin, makanya harus jaga jarak. Kemudian selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk membaca sebuah teks tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, silahkan diperhatikan. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat, terawat dengan secara berkesinambungan. Nah, di sini Ibu ingin menegaskan bahwa hidup bersih dan sehat bukan hanya dilaksanakan pada hari ini ataupun besok, tapi diupayakan hidup bersih dan sehat selalu dijaga dengan cara berkesinambungan atau seterusnya. Nah, seperti gambar yang Ibu tampilkan ini, di sini terdapat beberapa anak yang sedang melakukan kegiatan kebersihan di kelasnya. Di antaranya ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu lantai, melap meja, dan melap kaca jendela. Kegiatan yang mereka lakukan ini merupakan salah satu bentuk cara mereka hidup bersih dan sehat di sekolah, karena kelas yang bersih itu menandakan nanti murid-muridnya pasti sehat. Kelas yang bersih membuat siswa nyaman dalam menerima pelajaran dari ibu guru. Nah, dengan demikian, marilah kita budayakan hidup bersih dan sehat melalui diri kita, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Kemudian, Ibu menampilkan dua gambar yang berbeda. Nah, di sini Ibu ingin memperlihatkan
ciri-ciri kelas yang bersih dan kelas yang kotor. Pada gambar A, di situ menunjukkan kelas yang ruangannya bersih. Semua benda yang ada di dalam kelas itu tertata dengan rapi dan bersih. Beda dengan gambar kedua atau gambar B. Dapat kalian lihat benda yang ada di dalam kelas itu berserakan, berantakan. Kemudian pajangan-pajangannya juga tidak tertata rapi. Papan tulisnya tidak dibersihkan. Dan yang paling menonjol di sini adalah sampah yang berserakan. Ada yang di atas meja, ada juga yang di lantai. Di samping itu, dinding juga penuh dengan coretan. Nah, jika kita kaitkan dengan kesehatan, dengan keadaan kelas yang ibu tampilkan ini, kira-kira mana yang lebih nyaman kita gunakan pada saat menerima pelajaran? Nah, tentu kalian pasti akan memilih gambar A. Pasti ya, lebih memilih gambar A karena ruang kelas pada gambar A sangatlah bersih, bebas dari sampah, dan segala penataannya juga tertata dengan rapi dibanding harus belajar atau menerima materi seperti di kelas gambar B. Kelas yang kotor tidak akan membuat kita nyaman dalam menerima materi pelajaran. Jadi, untuk lebih merasakan kelas yang bersih, sehat, nyaman, maka siswa diharapkan mampu membudayakan bagaimana cara hidup bersih dan sehat yang diterapkan di lingkungan sekolah, utamanya di dalam kelas. Dengan harapan budaya kebersihannya bukan hanya sampai pada hari ini dan esok hari. Harus dibudidayakan ya, harus dibudayakan melakukan hari ini, esok, dan seterusnya. Dengan begitu, kita juga yang akan merasakan manfaatnya. Selain kita nyaman dalam menerima materi, kita juga bisa hidup sehat dan nantinya lebih mudah menerima materi agar prestasi juga meningkat. Kemudian silakan di sini ibu menampilkan teks. Nah, sekali lagi ibu akan mengajak kalian untuk membaca. Ayo kita membaca. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang. Dalam lomba tersebut, mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil kegiatan. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Apa itu gotong royong anak-anak? Gotong royong itu adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Nah, itulah kegiatan gotong royong. Nah, di sini Sekolah Dayu akan mengadakan kegiatan lomba kebersihan antar kelas. Jadi, semua siswa
yang ada di kelas kayu itu mengambil kegiatan. Masing-masing memilih kegiatan yang bisa mereka manfaatkan untuk menghasilkan kelas yang bersih dan sehat. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang membersihkan papan tulisnya, ada yang bekerja sama mengangkat meja, menata ruangan, ada yang menyapu lantai, bahkan ada yang membersihkan kaca jendela. Nah, di sini mereka melakukan kegiatan kebersihan ini karena akan diadakan lomba kebersihan antar kelas. Namun di sini ibu ingin menekankan bahwa menjaga kebersihan jangan hanya karena ada kegiatan lomba. Itu enggak boleh ya, bukan istilahnya tidak boleh menjaga kebersihan, tapi tidak boleh dilaksanakan hanya karena faktor adanya lomba. Meskipun tidak ada lomba, kita harus tetap senantiasa menjaga kebersihan kelas. Karena kebersihan kelas akan memberikan manfaat juga kepada diri kita pribadi dan teman-teman yang ada di dalam kelas. Nah, di sini kita melihat gambar beberapa anak yang sedang melaksanakan kegiatan. Tentunya jika kita amati di sini kita bisa melihat adanya kerjasama antar siswa karena masing-masing siswa itu mengambil bagian tersendiri. Nah, di antaranya tadi ada yang menyapu lantai, ada yang menata meja, fasilitas yang ada di dalam kelas, ada yang membersihkan kaca jendela. Nah, di sini menunjukkan bahwa kerjasama antar siswa dalam kelas ini terjalin secara harmonis, terjalin dengan baik, karena masing-masing peserta didik itu mengambil bagiannya dan menyadari apa yang mereka harus lakukan. Dengan begitu, kegiatan gotong royong yang mereka lakukan akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hasil yang didapatkan juga nanti akan memuaskan, tidak menutup kemungkinan segala apa yang dia lakukan itu bisa memberi manfaat atau mendapatkan juara pada lomba kebersihan antar kelas tersebut. Jadi diharapkan nantinya anak-anakku juga dapat menerapkan hal tersebut dalam lingkungan sekolah kita nantinya. Jadi jangan hanya bersihnya di rumah saja, harus juga menjaga kebersihan di sekolah. Jangan sampai ada yang beranggapan, wah nggak usah di sekolah, ada teman yang lain yang bisa melakukan, cukup di rumah aja. Ya jangan ya, tidak ada yang boleh berpendapat seperti itu, karena rumah dan sekolah adalah merupakan tempat yang sama kita tempati dalam melakukan sesuatu. Cuma yang membedakan di sini adalah kegiatannya. Kalau yang tadinya di rumah kita melaksanakan kegiatan sehari-hari, misalnya belajar, makan, membersihkan, membantu orang tua, beda halnya lagi dengan di sekolah. Nanti selain menerima pelajaran, di situ juga kita akan diajarkan bagaimana berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik antar sesama. Dengan adanya hubungan yang harmonis, tentunya
kita akan senantiasa melakukan kerjasama atau bisa melakukan hal-hal dalam hal positif, misalnya saling membantu, saling menolong. Jadi banyak hal positif yang bisa kita dapat di lingkungan sekolah. Kemudian terkait dengan materi kita tadi tentang hidup bersih dan sehat di sekolah, sekarang kita hubungkan dengan materi Trihita Karana. Yang tadinya kita lihat pada gambar itu adanya hubungan kerjasama yang baik antar siswa. Nah, ini juga menjelaskan tentang bagaimana hubungan yang harmonis itu. Kepada siapa saja kita harus menjaga hubungan baik itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu pengertian dari Trihita Karana. Nah, di sini Trihita Karana merupakan tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Namun, Ibu menjelaskan dulu ya. Di sini dalam Trihita Karana terdapat 3 kata. Yang pertama adalah kata tri, yang berarti 3. Kata kedua itu adalah hita, yang berarti kebahagiaan. Dan kata ketiga adalah karana, yang berarti penyebab. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa pengertian dari Trihita Karana ini adalah 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Nah, di sini tadi kita melihat adanya hubungan baik, adanya hubungan kerjasama dengan antar siswa. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan 3 hubungan harmonis yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, 3 hubungan itu merupakan bagian-bagian dari Trihita Karana. Nah, silahkan dilihat di sini Ibu menampilkan bagian-bagian dari Trihita Karana. Bagian yang pertama ini adalah parayangan. Nah, parayangan ini merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan alam semesta, pencipta alam semesta. Nah, bisa lihat gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, mungkin ada yang berpendapat, kenapa ada gambar seseorang yang sedang sembahyang? Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa kegiatan yang dilakukan pada gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Hyang Widiwasa. Untuk menunjukkan hubungan baik kita, hubungan harmonis kita kepada Tuhan, itu harus menjalankan segala kewajiban kita sebagai umat beragama. Nah, contoh kewajiban yang biasa atau yang harus kita lakukan itu misalnya sembahyang, melakukan atau mengikuti kegiatan upacara suci, acara keagamaan. Nah, dengan
melaksanakan hal tersebut berarti kita sudah menunjukkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sang yang widiwasa. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah pawongan. Apa itu pawongan? Pawongan itu merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya. Nah, seperti yang terlihat jelas tadi pada gambar yang Ibu tampilkan itu, anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatan kebersihan secara gotong royong. Nah, di sini Ibu juga menampilkan gambar yang sama. Kegiatan anak-anak yang sedang membersihkan kelas, bekerja sama, membersihkan kelasnya, ada yang mengepel, membersihkan kaca, melap meja. Itu merupakan satu bentuk hubungan yang harmonis di antara mereka, karena mereka menyadari bahwa hal yang harus kita lakukan itu adalah kerjasama. Dengan melakukan kerjasama itu sudah menunjukkan hubungan yang baik antar sesama. Nah, di situ juga ada gambar beberapa anak yang sedang berkumpul belajar. Nah, belajarnya di lingkungan sekitar. Nah, sambil belajar mereka juga menikmati lingkungan yang indah, yang memberikan kenyamanan dalam proses belajar yang mereka lakukan. Nah, dengan begitu dapat mewujudkan hubungan yang harmonis antar sesamanya. Nah, jangan ada yang beranggapan, oh beda keyakinan, tidak boleh bekerja sama, tidak boleh berteman. Itu tidak boleh ya, itu salah anggapan yang seperti itu. Meskipun kita berbeda keyakinan, beda kepercayaan atau beda agama, kita harus tetap menjaga hubungan yang harmonis antar sesama, karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu merupakan makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita itu selalu membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Makanya kita harus menerapkan pawongan ini, menjaga hubungan baik antar sesama. Kemudian bagian yang ketiga adalah pelemahan. Pelemahan ini merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam. Nah, di sini Ibu menampilkan dua gambar, di mana gambar yang pertama ini beberapa anak yang sedang melaksanakan penanaman pohon atau mengadakan penghijauan pada lahan yang gundul. Nah, setelah itu mereka merawat, bukan hanya sampai pada proses penanaman, tetapi setelah dilakukan penanaman juga harus dilakukan perawatan agar nantinya pohon yang tadinya ditanam itu bisa tumbuh subur. Nah, dengan menanam pohon seperti ini dan menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, maka lingkungan kita juga akan memberikan manfaat yang baik kepada kita semua. Nah, karena dengan adanya penanaman pohon,
maka lingkungan sekitar kita juga akan memberikan suasana sejuk, dingin, rindang. Bisa memberikan pemandangan juga yang baik ya, jika cara penanaman kita, pemeliharaan kita juga baik. Tentunya itu akan juga kita manfaatkan sebagai bentuk pemandangan di sekitar lingkungan kita. Nah, orang yang biasanya lewat pasti akan berpendapat, wah ternyata orang yang ada di lingkungan ini cinta lingkungan, merawat lingkungannya dengan baik, dengan menanami berbagai macam pohon, tidak membiarkan lahannya gundul. Jadi begitu ya, jangan hanya menanam kemudian ditinggalkan. Jangan, setelah ditanam diusahakan tanamannya itu setiap hari disiram agar nantinya pohonnya tumbuh subur. Nah, dipahami ya, ketika kita menjaga lingkungan kita dengan baik, maka lingkungan juga akan menjaga kita dengan baik. Pasti ada umpan balik. Nah, sementara sebaliknya, ketika kita membiarkan atau merusak lingkungan kita, maka lingkungan kita juga nanti akan memberikan dampak yang tidak baik pula. Jadi, ceritanya, kesimpulannya, marilah kita menerapkan ajaran Tri Hitakarana ini dengan menerapkan pada diri kita mulai sejak dini. Jangan tunggu sampai besar, mulai sejak dini agar hubungan yang kita lakukan nanti ke depannya memberikan manfaat yang baik kepada diri kita pribadi. Nah, sekian yang sempat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pada pembelajaran kita hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua sebagai bekal kita di masa yang akan datang. Sekian, Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salamaki kepada salama.